Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog khusus bersama saya Devri Mulyadi dan Bapak Upati Pasaman, Bapak Beni Utama. Tadi kita janjikan kita keliling-keliling taman apa? Pintu Rimbo dan Lubuk Skalping, dan kita kembali ke Pak Upati ini. Tadi ada sebutkan tadi perampingan atau restrukturisasi organisasi dan juga bagaimana rasionalisasi belanja. Ya, dan rasionalisasi belanja di APBD Pasaman Barat. Ini seperti apa sih suka dukanya melakukan hal ini, Pak? Yang pertama tentu berangkat dari pemikiran bagaimana APBD kita ini sebanyak mungkin sebenarnya idealnya atau seharusnya itu kan dinikmati oleh masyarakat. Kalau kita lihat APBD kita sebutlah berapa tahun yang lalu, itu kan porsinya itu belanja publik itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja aparatur, sebutlah rutin tadi. Boleh kita asumsikan tuh hampir 68% itu habis untuk belanja aparatur. Sehingga porsi belanja publik itu yang untuk masyarakat itu hanya sekitar 32%. Saya pernah berpikir kalau ini pola ini terus kita pertahankan tanpa kita melakukan rasionalisasi, 50 tahun pun ke depan Pasaman ini tidak akan terbangun. Akan seperti itu terus. Akan seperti itu, stagnan dia. Karena tidak sehat. Kemudian dari aspek keadilan, saya sampaikan, pegawai ini memang bahagian dari masyarakat Pasaman. Pegawai dan keluarga. Kita hitunglah 6.000 pegawai. 6.000 pegawai itu kali kita buat indeksnya 5 orang per keluarga. 6 kali 5 itu 30.000. Tidak sampai 10% dari penduduk Pasaman yang saat ini jumlahnya 327.000. Dari segi keadilan ini sangat tidak adil. Kalau yang tidak sampai 10% menghabiskan belanja hampir 70%. Yang 90% lebih hanya menikmati 30%. Ini tidak adil. Jadi saya coba komunikasikan dengan teman-teman aparatur di level pimpinan terutama. Saya coba bedah APBD ini. Itu yang saya sampaikan tadi. Ini 50 tahun pun Pasaman ini jalan di tempat. Kita bisa lihat di KPU-an lah. Karena bagi masyarakat itu yang pembangunan itu kan infrastruktur. Yang dikasat mata. Jalan, jembatan, irigasi. Kita bisa bayangkan di KPU-an itu hanya 23 miliar. Apa yang bisa dilakukan dengan luas wilayah yang seperti Pasaman ini? Dengan 12 kecamatan, 37 nagari, 4.000 kilometer. Terutama daerah pinggir kita perlu percepatan pembangunan. Kita bisa bayangkan 23 miliar itu tidak ada yang bisa kita buat. Nah, kalau kita lihat semangat spirit otonomi itu sebenarnya kan kemampuan daerah memanage keuangannya. Kalau ini kita biarkan itu yang saya sampaikan tadi. Ini namanya tidak otonomi nih. Atau memang kita gagal berotonomi. Saya sampaikan. Karena tidak ada pembangunan yang bisa kita lakukan, tidak ada program yang bisa kita jalankan, karena tidak adanya pendanaan. Nah, langkah satu-satunya saya sampaikan ke teman-teman birokrasi, kita harus melakukan rasionalisasi belanja. Bicara rasionalisasi, ini cukup menarik. Dari data yang saya dapatkan ini, sebelumnya ada 70 berbanding 30. 70 untuk belanja rutin, 30 hanya untuk pembangunan. Dan sekarang berubah menjadi 46 sekarang. 46 untuk belanja rutin. 54 untuk belanja publik. Ini kan juga ada rasionalisasi terhadap pejabat eselon 3 ke atas ya? Apakah mereka tidak ada semacam penolakan dan ini tentunya belanja mereka dikurangi loh, Pak? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Ya, salah satunya kita mengurangi tunjangan daerah. Tunjangan daerah yang terlalu besar. Tunjangan daerah itu kan tidak wajib. Itu tergantung kemampuan keuangan daerah. Nah, kalau kita, itu yang saya sampaikan tadi, kita ingin mensejahterakan pegawai. Salah kalau pemimpin tidak ingin mensejahterakan bawahannya. Tetapi tentu berazaskan kepada keadilan tadi. Adil yang rakyatnya bagaimana? Itu kan saya kurangi 30% setelah saya komunikasikan. Alhamdulillah, kata kuncinya komunikasi. Bagaimana kita mampu mengkomunikasikan.
Ya. Sama sekali tidak ada penolakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, termasuk Tunjada yang duplikasi anggaran, ya itu juga kita lakukan. Saya minta untuk memilih. Kita minta memilih mana yang dipilih. Mau sertifikasi atau Tunjada. Karena dua-duanya kinerja. Ya, sertifikasi itu kan kinerja. Buktinya dia wajib seorang guru ngajar 24 jam seminggu. Kalau Tunjada itu kalau dia tidak masuk potong Tunjada. Berarti kan dua-duanya berbasis kinerja. Sama. Ya, bayangkan kalau ini dibayarkan bersamaan untuk objek yang sama. Duplikasi. Salah kita. Ya. Ini salah. Kemudian manajemen kas. Kemudian efisiensi di seluruh bidang, termasuk artinya perjalanan. Ada konsep kita di Pasaman itu. Kalau bisa hanya dengan telepon, kenapa harus pergi? Kenapa bisa satu orang, kenapa harus berdua? Kalau bisa 1 hari, kenapa harus 2 hari? Nah, contohnya konsultasi misalnya. Konsultasi itu cukup 1 hari. Kalau ke Padang itu 1 hari. Ke Jakarta itu 2 hari cukup. Konsultasi, kecuali ada undangan sekian hari, itu wajib. Nah, pola-pola inilah yang kita tumbuhkan, kesadaran ini yang kita tumbuhkan. Ya. Kemudian di bidang restrukturisasi organisasi, kita tahu pemerintahan yang baik itu sebenarnya konsepnya kan supaya dia lincah bergerak pemerintahan. Dia kan harus konsepnya itu ramping kaya fungsi. Ya, nggak terlalu gemuk. Seperti badan saya ini kan kegemukan. Udah bergerak, udah susah. Jadi kalau pemerintahan itu, dia harus ramping kaya fungsi. Jadi kinerjanya efektif gitu ya? Efektif dia. Efektif di samping dari segi penganggaran, dia juga terjadi penghematan di situ. Tapi itu bukan tujuan kita. Tujuan utama kita itu bagaimana pemerintahan itu ramping. Fungsinya itu dapat maksimal. Saya pikir itu harus kita lakukan. Ini juga kita lakukan di Pasaman. Alhamdulillah di 2011 saya lakukan di awal kepemimpinan saya. Ya, sempat saya stasionerkan 83 jabatan pejabat. Ya, tapi dengan catatan saya sampaikan kepada aparatur kita, Anda ya karena terjadi perampingan struktur ini, itu saya boleh menstasionerkan pejabat. Ya, tidak ada aturannya itu yang saya langgar. Dan Anda kepada teman-teman itu saya ajak untuk tetap di Pasaman. Dengan saya sudah hitung ya, dengan formulasi pensiun sekian setahun dan segala macam ya, dengan kebijakan kita tidak menerima pegawai masuk ke Pasaman, dengan minta jabatan kita lepas mau yang pindah, dalam 2 tahun ini pulih. Alhamdulillah pulih. Sekarang tidak ada lagi. Pejabat yang stasioner kemarin sudah tidak ada. Dia sudah masuk ke dalam sistem kembali. Ya, ini cukup menarik tadi. Gebrakan yang sangat luar biasa dan ini jarang sekali terlihat di kabupaten lain, termasuk di Indonesia sendiri. Dan kita bicara ke topik lain ini, perihal infrastruktur dan pembangunan. Ini tentunya ada dampak dari rasionalisasi anggaran tadi itu. Tentunya ada dampak terhadap pembangunan sendiri. Pasti. Baik itu yang dilakukan langsung oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Ini seperti kita lihat di taman ini juga, ini menjadi etalasenya juga. Dan jalan-jalan ada di Kabupaten Pasaman. Licin. Ini tahapan-tahapan tuh bagaimana mengukurnya, Pak? Misalnya pembangunan infrastruktur misalnya. Bagaimana dengan rasionalisasi anggaran yang ada ini, apa target-target pembangunan yang dibuat gitu? Jadi kita kan di bidang-bidang itu, di seluruh SKPD itu dia kan punya program kerja. Ya. Kinerjanya itu juga kita evaluasi setiap tahun. Kita buat peringkat. Ya, pola pembangunan kita itu juga 2 arah ya. Yang bottom up-nya, top down-nya juga ada. Ini kita padukan. Seperti samalah dengan daerah lain. Ada yang melalui musrenbang, nagari, kecamatan dan seterusnya. Ini kita lakukan. Di samping mengarah ke RPJM kita. Jangka menengah, jangka apa. Kayak kita lah di Pasaman. Di Pasaman terakhir di 2014 ini, 2015, saya menargetkan tidak ada lagi kita sudah petakan. Ada 5 kecamatan kita, terutama kecamatan daerah pinggir yang berbatasan dengan Sumatera Utara, dengan Rokan, dengan Pasaman Barat dan Agam, Tigonagari, Purwokerto. Itu kita anggap dari segi infrastruktur, terutama jalan sebagai urat nadi ekonomi masyarakat kita, ini masih tertinggal dibandingkan kecamatan lain. Tercatat ya,
itu masih kita petakan 112 km jalan kita itu masih jalan tanah, akses ke Jorong. Ada 32 unit jembatan kita, ya, yang panjang pendek yang perlu diperbaiki. Ya, setelah kita petakan. Memang ini sudah kita mulai 2011, tapi kan belum fokus. Betul. Saya bilang masa jabatan saya kan sampai 2015. Insya Allah 2015. Capai semua. Saya menargetkan, saya sampaikan kepada Bapeda, kepada PU terkait lah. Kita harus punya target 2015 tidak ada lagi jorong kita yang ada di negari-negari, khususnya di 5 kecamatan tadi, pinggir tadi, yang tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 4 dalam berbagai cuaca. Ekstrim cuaca hujan, rakyat harus bisa mengakses itu. Ya, saya pikir kalau urat nadi ini bisa kita bangun, pada dasarnya masyarakat kita itu seperti di Mapak Tunggul lah. Di situ ada karet, ada gambir. Persoalan masyarakat kita tuh kan mengakses jalan. Sehingga misalnya karet di Mapak Tunggul itu harganya 7.000, kalau di Rawonya sudah 10.000. Persoalan infrastruktur. Aksesibilitas ya. Ya, barang masuknya mahal, hasil bumi, hasil produksinya murah. Sehingga kemiskinan tidak akan lepas dia. Yang paling vital saya sampaikan tadi adalah jalan. Jembatannya harus dilakukan. Jadi pembangunan karakter dilakukan, pembangunan infrastruktur pun dilakukan. Kita lakukan. Luar biasa. Kemudian kita juga menempatkan sektor pendidikan. Ini juga saya sampaikan. Ya, kita akan alhamdulillah 2014 sudah meluncurkan program pendidikan gratis 12 tahun. Yang mungkin tidak banyak juga daerah di Sumatera Barat. Saya tidak tahu. Sejak 2013? 2014. 2013 kita bimbel gratis. Bimbel gratis. Ini 2014 pendidikan gratis. Ini pilar utama pembangunan. Karena pada dasarnya kebodohan ini kan sangat dekat dengan kemiskinan. Betul. Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Betul. Ya, ini yang harus kita berantas. Saya sampaikan, saya punya target. Ini kan membangun sumber daya manusia. Tidak bisa dengan simsalabim memang. Hari ini saya lakukan itu, hasilnya mungkin 10-15 tahun ke depan. Tapi saya mempersiapkan generasi Pasaman ke depan itu dalam manusia-manusia yang unggul dari segi SDM-nya. Dan ini bisa kita lihat juga dalam 3 tahun terakhir. Saya sudah canangkan seluruh kecamatan minimal mempunyai 1 SLTA. Ini sudah terlaksana. Satu kecamatan, minimal 1 SLTA. 1 jorong, 1 PAUD. 1 jorong, 1 bidan. Alhamdulillah menunjang kesehatan kita. Ini sudah berjalan. Dan kita ingin manusia-manusia Pasaman yang cerdas, yang sehat. Ini menjadi idaman kita. Saya yakin kalau ini bisa kita lakukan, masyarakat Pasaman ke depan itu dia unggul. Kalau dia jadi petani, petani yang unggul. Kalau sering saya sampaikan itu petani terdidik. Berarti unggul di segala bidang. Petani yang terdidik, petani yang mengerti teknologi pertanian. Tidak lagi seperti hutan karet. Di situ ada karet, dalam lahan yang segitu itu ada karet, ada coklat, ada apa? Karena tidak ada teknologi. Dia tidak paham. Kita tahan dulu di situ Pak Bupati. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, seperti kita sampaikan tadi, kita akan mengupas terus apa yang menjadi keunggulan dari Kabupaten Pasaman ini setelah kementerian berikut ini. Tetap bersama kami.